Bulan ini kita sedang belajar mengenai keluarga, semua katakan keluarga. Dan saya percaya waktu kita ikut Tuhan, saya selalu punya prinsip family first, keluarga adalah yang utama. Saya melayani dulu sebagai youth pastor, waktu Pak Rubin masih ketua DPA, saya bersama dengan beliau melayani anak-anak muda yang ada. Ribuan anak muda yang saya gembalakan di bawah pengembalaan Pak Niko. Saya sebagai youth pastor daripada Pak Niko waktu itu. Tapi satu hari anak-anak saya menjadi teenagers, anak-anak saya kembali udah menjadi anak-anak remaja dan Tuhan bilang bahwa kamu harus jadi gembala buat mereka. Kamu harus jadi bapak juga buat mereka. Maka setiap kali saya khotbah di gereja, kalau altar call, anak-anak saya masih mau maju buat altar call saya tahu saya aman. Karena anak-anak saya adalah orang-orang yang paling tahu siapa saya di rumah. Dan setiap kali mereka respon akan firman Tuhan, saya tahu bukan saya yang hebat, tetapi saya tahu anak-anak saya masih berjalan di jalan yang benar. Sebab itu kita percaya hari-hari ini, biarlah sebelum kita dipakai di ujung bumi, kita dipakai juga untuk menyelamatkan Yerusalem kita. 2 Timotius 1 ayat 5 merupakan yang kita sedang renungkan hari ini di gereja ini, mengenai surat daripada Paulus. Mungkin bagi saudara yang baru jadi Kristen, bahwa surat daripada Paulus ini ditulis untuk seorang yang dia kasih yang namanya Timotius. Timotius terus terang dia belum percaya diri. Berapa kali dia mau keluar dari panggilannya. Dikuatkan, tapi yang menjadi keyakinan Paulus, Timotius ini bisa jadi hamba Tuhan yang hebat karena dia punya keluarga yang dahsyat. Dan saya percaya kalau ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, saya berdoa keluarganya akan makin dipakai Tuhan, katakan amin. Pengembalaan di tempat ini adalah contoh yang paling baik. Bapak Rubin dipakai Tuhan, tapi anak-anaknya juga dipakai Tuhan, istrinya dipakai Tuhan. Tulis Paulus kepada Timotius, sebab aku Paulus teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois, dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, saya percaya Tuhan menghargai urapan yang ada dalam keluarga. Bahkan Yesus menghargai keluarganya. Yesus menghargai orang-orang yang mengutamakan keluarga dalam hidupnya. Sehingga Paulus berkata, aku melihat imanmu seperti juga iman nenekmu, iman ibumu. Orang tua kita mungkin bukan hamba Tuhan yang dahsyat. Tapi jangan pernah lupa waktu kita dalam lembah kelam, waktu kita ditolak banyak orang, tapi ada orang tua yang tidak berputus asa untuk berpuasa buat saudara. Dalam waktu engkau sedang hilang, ada orang tua yang memilih untuk berpuasa, berdoa, mencari wajah Tuhan, extra miles supaya anak-anaknya bisa bertobat. Seringkali kita bisa di tempat ini ingat waktu ada istri kita yang berdoa setiap minggu, di sebelahnya kursi kosong dan dia bilang, Tuhan aku punya iman, satu hari suamiku ada di sebelah. Dan sekarang kalau kamu sang suami ada di sebelah istrimu, saya percaya itu karena iman dari keluargamu. Sehingga saya percaya hari ini, saya honor gereja ini, saya menghormati gereja ini. Kita belajar mengenai keluarga. Kisah Rasul 1 ayat 8, kita akan terima kuasa Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku, semua bilang saksi. Menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dan saya percaya inilah kenapa gereja-gereja diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk mendapatkan kuasa, seringkali kita pikir kuasa hanya untuk melayani. Kuasa hanya untuk menumpangkan tangan, itu salah satunya. Tapi kuasa yang Tuhan maksud adalah untuk menjadi saksiku. Dan banyak orang sudah kepingin dipakai ke ujung bumi. Sudah kepingin dipakai banyak ke negara-negara yang besar, ke Eropa dong Tuhan, pakai aku untuk kemana-mana. Tapi sebelum kita sampai ke ujung bumi,
Tuhan mau kita menangkan Yerusalem kita. Seperti saya berikan renungan hari ini adalah selamatkan Yerusalemmu. Saving your Jerusalem. Yerusalem berkata mengenai komunitas yang paling dekat dengan kita. Dan saya percaya sesuai dengan bulan ini, komunitas yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Oma kita, opa kita, anak-anak kita, keponakan kita, sepupu-sepupu kita. Dan kita akan belajar bagaimana cara menyelamatkan mereka. Karena saya tahu di tempat ini begitu banyak orang bilang susah sekali Pak untuk memenangkan keluarga. Susah untuk memenangkan orang-orang yang dekat dengan kita. Bahkan dikatakan ada satu penelitian dari Warren Mueller di Amerika yang memberikan pengamatan pada gereja-gereja di seluruh Amerika pada waktu itu. Dikatakan kalau dua orang tuanya, dua-duanya rajin ke gereja, menjadi jemaat yang aktif, maka kemungkinan anak-anaknya akan hidup dalam iman yang benar itu 72%. 72% kemungkinan dia akan jadi orang benar, dapat jodoh yang benar, dan dia punya karakter yang benar, dan dia bisa menjadi orang-orang yang diberkati karena dia jadi orang benar. Tetapi kalau hanya ayah saja, ibunya nggak ikut ke gereja, mungkin ibunya lagi lari maraton atau lagi begitu sibuk ya untuk bisnis, hanya bapaknya saja yang ke gereja, yang ikut pelayanan, yang ikut aktif dalam pembacaan Alkitab, maka persentasenya drop, tapi nggak terlalu jauh, 55% kemungkinan anak-anaknya akan terus dalam iman yang benar. Tapi kalau hanya ibu, bapaknya absen. Ini yang mengagetkan. Statistik di Amerika mengatakan cuma 15% saja kemungkinan anak-anak itu terus meneruskan imannya dalam Tuhan. Makanya Maliaki menulis di akhir zaman, before the great and dreadful day, sebelum hari besar dan dahsyat itu, aku akan mengirimkan the spirit of father, aku akan mengirimkan roh Bapa itu. Karena Elia adalah berkata mengenai roh Bapa, maka hati Bapa akan kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapa. Karena statistik berkata waktu Bapa enggak ada dalam keimanan, enggak menjadi nabi, imam dan raja di keluarga itu. Maka hari-hari ini begitu banyak isolasi, anak-anak sendiri, orang tua sendiri. Orang tua aktif sendiri, anak-anaknya tertolak dan tidak tahu kemana. Ini kesaksian saya buka aja. Dan saya tahu ini dialami banyak oleh anak-anak hamba Tuhan. Tidak mudah menjadi anak-anak hamba Tuhan. Satu kali saya sedang habis 4 kali kebaktian. Hari itu penuh sekali, hampir 5.000 orang datang ke gereja dan saya begitu melayani jemaat. Saya kaget, saya turun pulang dan sebelum saya pulang ke rumah, saya lewat satu restoran. Dan ada anak kedua saya di situ. Dan dia duduk, dia cuman sendirian. Dan saya kaget waktu itu, waktu saya datang ke dia, tiba-tiba air mata dia keluar begitu deras. Saya bilang, what's happened? Namanya Elaine. Dan dia bilang, bisa nggak kita nggak ngomong mengenai gereja kalau di rumah, Dad? Aku capek sama ngomong mengenai gereja. Saya kaget, anak pendeta loh saudaraku ya. Dan saya capek ngomong mengenai gereja. Terus saya nggak tahu, anak saya masuk ke satu masa depression yang cukup berat buat dia. Peer pressure menjadi anak hamba Tuhan itu tidak mudah. Tapi saya mengucap syukur dalam keterbukaan, di situ ada kesembuhan, katakan amin. Kita perlu terbuka. Waktu anak saya terbuka, saya bilang, help me Dad, tolong aku Pak. Aku nggak tahu kenapa. Nyembah itu rasanya susah sekali sekarang. Dan saya tahu hari itu. Saya bilang kepada gereja waktu itu, izinkan 1 bulan saya melayani anak saya. 1 bulan saya nggak khotbah. Khusus untuk nemenin dia duduk di bangku paling depan. Saya ajak dia duduk. Saya ajak dia, saya peluk dia. Dan saya percaya tiba-tiba anak saya dijamah Tuhan. Satu kebaktian. Dia dijamah Tuhan. Dia dilepaskan oleh Tuhan. Dan saat ini dia sudah, itu berapa tahun yang lalu. Sekarang dia sudah selesai. Dan dia dipakai Tuhan untuk menulis banyak lagu. Dan satu lagunya yang baru dia tulis, di rumah Bapakku, ku diterima.
Saya percaya dia gak cuma ngomong di rumah bapakku, di rumah papaku, di gereja papaku. Tapi dia tahu di gereja ada hati bapak. Di gereja generasi anak akan dipulihkan dengan generasi bapak. Yang percaya kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bahkan Yosua sebelum dia masuk ke tanah perjanjian, dia bilang, waktu dia di tanah perjanjian dia bilang mengenai ini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik, Yosua 24:15, untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Maka jelas sekali bahwa Yosua sebagai kepala keluarga, Yosua sebagai kepala keluarga besar orang-orang itu, dia bilang pilih, kamu harus beribadah. Ayah-ayah, para pemimpin keluarga harus berani ngomong, ayo kita beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang ke negeri kamu diami ini. Karena waktu itu orang-orang banyak menyembah berhala. Pilih hari ini. Sebagai kepala keluarga, dia harus menentukan pilihan keluarganya. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya percaya lewat bulan ini, maka Tuhan akan pulihkan kepala-kepala keluarga yang dahsyat. Menjadi nabi, imam, dan raja yang dipulihkan, yang diurapi kembali untuk membuat satu tujuan yang jelas, visi yang jelas. Aku dan seisi rumahku akan melayani Tuhan. Katakan amin. Kepala penjara pun waktu dia karena itulah satu kerinduan. Bahkan kepala penjara waktu Paulus dibebaskan, Paulus harus bisa keluar begitu aja, tapi kepala penjara minta, tolong tell me, supaya aku bisa dapat keselamatan itu. Dan dia terima Yesus di penjara itu. Kepala penjara itu di Kisah Rasul 16 berkata, ia mengantar Paulus dan Silas keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percaya kepada Tuhan Yesus, engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu. Hari ini saya ingin katakan seperti Paulus berkata kepada kepala penjara, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Mungkin engkau ada di sini sebagai single mother, atau engkau sendiri, suamimu nggak ada di sini, suamimu ada di tempat lain, suamimu dalam iman yang lain. Biarlah engkau berkata, aku dan seisi rumahku, seperti engkau dan seisi keluargamu akan melayani Tuhan. Biarlah engkau menjadi orang yang pertama yang dipakai Tuhan, yang menjadi kunci pembuka keselamatan keluargamu yang besar. Memang tidak mudah, katakan tidak mudah. Tidak mudah untuk menyelamatkan keluarga kita. Banyak, bahkan saya juga ngalami dulu. Di keluarga besar, walaupun keluarga saya udah diselamatkan semua, tapi keluarga besar sulit sekali. Ada satu kisah yang kita akan renungkan di sini, Markus 6 ayat 1 sampai yang ke-6 mengenai Yesus sendiri. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semua itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya dan mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Jadi Yesus pada waktu itu dia kembali ke kampung halamannya. Dia kembali dan dia mulai berkhotbah. Karena dia sudah lama meninggalkan kampung halamannya, orang-orang pertama tidak mengenali dia. Waktu dia khotbah dia bilang, wow, anointingnya luar biasa. Wah, dia diurapi, dipakai Tuhan dengan dahsyat. Orang-orang boleh merasakan kesembuhan semuanya. Tapi ayat 3, ada yang nyeletuk tiba-tiba di situ. Bukankah ini anak tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Saya percaya orang ini tahu banget keluarga Yesus. Maka dia bisa sebutkan semua saudaranya. Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka apa? Kecewa. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus gak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa
heran atas ketidakpercayaan mereka. Gak banyak ayat yang dikatakan Jesus shock begitu loh. Yesus kaget dan terpesona dan tanda kata negatif karena gak ada satupun mujizat di situ, cuma beberapa saja. Gak ada mujizat yang besar di situ. Di tempat yang justru dia cintai, di tempat yang dia familiarity. Saya mau saudara renungkan hari ini, banyak kita seringkali ada di mimbar-mimbar, kita seringkali bahkan di pekerjaan kita dipakai oleh Tuhan, kita di pekerjaan jadi bos, jadi CEO, jadi pemimpin yang dahsyat. Tapi begitu kita masuk rumah, ada satu hal yang tiba-tiba rasanya kayak kita jadi shutdown gitu, rasanya aduh gua kayaknya gak hebat banget. Di depan orang tua, di depan mertua, di depan istri, di depan anak. Seringkali banyak orang merasa minder sendiri. Karena apa? They know you. Mereka tahu saudara. Makanya hari ini kalau engkau ada di luar, ada di panggung-panggung seperti ini, bisa kita nggak pakai kedok? Bisa nggak kita nggak main drama-dramaan di sini? Karena orang di keluarga kita, dia tahu kita apa adanya. Karena di rumah kita biasanya nggak pakai make up, di luar kita pakai make up. Di rumah kita nggak pakai topeng, di rumah kita pakai baju daster yang paling udah bule, yang kaos yang udah bolong tapi justru enak. Karena di rumah harusnya kamu nyaman. Nah orang-orang di rumah seringkali tahu siapa kita. Buat saya berat sebagai gembala karena anak-anak saya, istri-istri setiap minggu di depan dan mendengarkan. Bahkan ditambah pressure yang lagi supir dan driver dan mbak-mbak yang kerja di rumah, ada 4 di situ, semuanya jemaat saya. Jadi buat saya untuk khotbah, saya nggak mau tiba-tiba mbak saya bilang empret begitu ya di situ. Lu nggak lakuin apa yang lu khotbahin. Tapi saya tahu memang tidak mudah. Bahkan Yesus pun bilang di tengah sanak keluarganya tidak mudah untuk melayani. Tapi saya percaya mungkin pressure ada. Tapi biar bisa kita seperti Nehemia 4 ayat 14. Nehemia berkata, kuamati semuanya. Lalu aku bangun berdiri berkata kepada para pemuka. Waktu dia mau bangun tembok itu. Dan para penguasa kepada orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar. Dahsyat berperanglah untuk saudaramu. Anak-anak lelaki, anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Saat ini iblis sedang banyak hancurkan tembok-tembok keluarga seperti Nehemia. Tapi bisakah hari ini kita berkata, let's fight. Ayo bangkit kembali. Berperanglah dalam doa untuk saudaramu, untuk iparmu, untuk anak lelakimu, untuk anak perempuanmu yang udah kabur dari rumah, yang udah mungkin udah kena drugs, yang udah kena pergaulan yang buruk. Jangan give up dengan mereka. Untuk istrimu, untuk rumahmu hari ini, dalam bulan ini, yuk bertekad sama-sama. Let's fight for them. Menangkan Yerusalemmu. Yang mau kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Bahkan dikatakan 1 Timotius, kita adalah the guardian of our family. Kita adalah penjaga daripada keluarga kita. 1 Timotius 5, jika ada seorang yang tidak memelihara anak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu bahkan dikatakan murtad, lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita di sini, oh kita udah selamat, tenang Mbak Pendeta. Tapi ada sanak saudara kita yang belum bertobat, seisi rumah kita jauh dari keselamatan dan kita tenang-tenang di sini. Sorry to say, Timotius berkata seperti orang murtad lebih buruk daripada orang yang gak beriman. Dalam arti apa? Yuk, jangan cuekin mereka. Mungkin kalian pernah ditolak di situ. Di pertemuan keluarga besar kita pernah dikatain, ini malaikat nih, pendeta nih masuk nih. Kita mungkin diguncingkan. Hari ini, let's fight again. Dan menangkan keluarga besar kita. Yang mau katakan amin. Saya akan tutup dengan ini 2 cara untuk menyelamatkan Yerusalem kita. Yang pertama, your transformation story is powerful. Saya percaya kita perlu urapan, kita perlu doa, tapi cuma 2 ini aja. Cerita perubahan kita itu dahsyat. Semua bilang dahsyat. Karena apa? Mereka tahu zeronya kita.
Mereka tahu di alfanya kita. Mereka tahu before, sebelumnya kita. Kalau ada orang before, after, orang perlu lihat perubahan ini. Maka saya seringkali marahin anak-anak youth saya, kalau kamu setelah bertobat justru kamu gak pernah di rumah. Setelah kamu melayani justru kamu jadi batu sandungan di rumah. Dan no wonder banyak orang tua agar gak mau ke gereja. Karena justru waktu suaminya bertobat atau istrinya bertobat malah jauh dari keluarga. Gak ada perubahan yang baik, karena transformasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik. Maka saya mau hari ini gimana menangin Yerusalem kita. Bagaimana kita seperti bisa neneknya Timotius, mamanya Timotius. Memenangkan keluarga demi keluarga, generasi demi generasi. Bagaimana Om Julius memenangkan Pak Rubin memenangkan Jessica dan semua keluarga sampai hari ini. Kita belajar, saya percaya ada satu hal yang perlu kita pelajari. Karena keluarga kita butuh lihat perubahan kita. Dulu kalau kita marah seperti monster. Nah kalau sekarang kita marah seperti monster lebih besar lagi, bahkan lebih gawat lagi. No wonder mereka gak mau terima Tuhan. Your transformation story is powerful. Kalau saudara pernah baca bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan orang di Gerasa itu. Orang yang gila. Tuhan, by the way, cuma satu orang Tuhan datang. Cuma satu orang yang gila itu dia datang dan menyelamatkan. Bahkan keluarganya udah tolak dia ditaruh sendirian, ditaruh di kuburan. Ditaruh belenggu, orang datang ke sana nggak doain dia. Tapi kalau saudara baca ceritanya orang di Gerasa ini dibelenggu. Dilukai dengan batu yang sama dengan tablet atau daripada 2 loh batu daripada Musa. Dia dilukai oleh orang-orang keluarganya sendiri. Tapi waktu dia bertobat, dia bilang, I want to follow you Jesus. Biasanya kita begitu bertobat, kita langsung bilang, aku mau jadi full time. Aku mau melayani Tuhan, aku mau sekolah pendeta. It is good. Itu baik banget. Tapi Yesus berkata di Markus 5:19 kepada orang di Gerasa ini, Yesus tidak memperkenankannya untuk ikut dia. Tapi ia berkata kepada pria ini, pulang ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, beritahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Maka the message bilang, go home to your own people, tell them your story. Ceritakan mengenai ceritamu kepada mereka. Ceritakan mengenai cerita perubahanmu. Dan saya bisa bayangkan waktu orang Gerasa ini pulang ke rumahnya, dia ketuk. Maka anaknya yang udah lama gak lihat papanya, dia bilang, who is that man? Siapa pria itu? Tapi dia mungkin pernah lihat foto pria itu. Dia bilang, Pak, Ma, ada papa di luar. Mamanya bilang, bercanda kamu, papa kamu udah hilang. Papa kamu udah gak tahu kemana. Papa kamu udah di kuburan di sana. Orang-orang jadi musuh masyarakat. Waktu ibu ini keluar dan dilihat suami, saya percaya satu RT itu keluar, satu kampung itu keluar. Sama juga waktu wanita Samaria yang terkenal di komunitasnya sebagai pezina yang berat. Yohanes 4 ayat 28, waktu Tuhan jadikan dia penyembah benar, maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ, pergi ke kota berkata kepada orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus? Maka mereka pergi keluar kota, datang kepada Yesus. Dia cuma ngomong begitu. Saya percaya ada satu perubahan yang dahsyat, yang orang sekampung itu lihat. Karena dia cuma ngomong apa? Ada orang yang tahu mengenai gua, ada orang yang tahu mengenai aku, ada orang yang bisa mengasihi aku, ada orang yang bisa menerima aku. Dan orang-orang melihat perubahan yang luar biasa dari mukanya, dari hatinya. Dan saya percaya perubahan itu membuat satu kota itu keluar dan mendapati Yesus. Pertanyaan saya, adakah cerita transformasi yang bisa keluargamu nikmati? Yuk kita mulai berubah.
Apa setelah kita Kristen, justru kita nggak jadi berkat di rumah? Hari ini kita belajar, saving Yerusalem sebelum kita dipakai ke ujung bumi, selamatkan dulu keluargamu. Yang kedua, yang terakhir, love is powerful. Kasih itu dahsyat. Semua bilang kasih. Kenapa mereka tolak kita di rumah? Karena pertama ada kesombongan tentunya. Kamu siapa? Aku lahir duluan. Kamu masih junior. Gua tahu lu sering nyontek dulu waktu SD. Gua tahu lu sering nyolong di warung dulu. Keluarga kita tahu, ada juga pride-nya. Mereka tahu kita sejak lama ada familiarity, ada seniority. Susahnya kenapa kita untuk menginjili, untuk memenangkan keluarga kita. Karena mereka pertama ada gengsinya, ada sombongnya, mereka tahu siapa kita. Tapi saya percaya kalau kita sungguh-sungguh mengasihi, kasih itu dahsyat. Dunia sedang kering dengan kasih. Banyak kita sering maaf loh ya. Kita mau keluarga kita bertobat seringkali apa? Supaya cuman kelihatan baik depan orang. Ya dong, gue Kristen man, gue pemimpin agama Kristen. Masa keluarga gue gak Kristen? Jadi seringkali kita menginjili atau membawa kabar kebaikan buat keluarga kita. Bukan karena kasih. Tapi buat kita seringkali. No wonder gak ada keluarga kita mau bertobat karena apa? Kita cuman bilang seperti, oke, ini Alkitab, ini lo cerita gua, lo gak percaya terserah lo. Gak ada kita waktu di keluarga kita. Karena kita mengasihi. Kita belajar bagaimana John 3:16, Yohanes 3:16. For God so loved the world. Begitu besar, semua bilang begitu besar. Saudara harus belajar di sini bahwa Tuhan datang gak cuma campaign, jadi Kristen, jadi pengikutku. Dia datang pertama karena kasih. The world, dunia dalam bahasa asli adalah brengsek, gak ada pengharapan dan semuanya. But for God so loved the world. Saya minta pemusik boleh kembali ke depan. Roma 12 ayat 9 berkata, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Banyak kita mungkin datang di rumah kepada orang-orang yang belum bertobat. Seringkali kita datang seperti Yunus yang bilang, udah lalu puasa sana, kalau nggak lo mati. Gitu. Tapi bisa kita kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.